Ada istilah menarik dari Spengler, yaitu cultural exhaustion. Jadi kelelahan budaya. Kita coba dicek ya sekeliling kita, jangan-jangan mengalami kelelahan budaya ini. Kalau sudah mengalami kelelahan budaya, alamat nanti deklinasi, kita akan turun. Budaya bisa lahir, bisa berkembang, bisa susut, bisa mati. Kalau sedang mengalami ini, itu alamat akan susut dan mati pada akhirnya. Yang pertama apa? Hilangnya energi kreatif. Dalam budaya kita tidak ada yang baru lagi. Yang kita omongkan tiap hari adalah reservasi, menjaga, konservasi yang lama. Budaya kita mungkin masih ada tapi kayak museum. Museum itu kan dia ada sih tapi hanya di tempat tertentu adanya dan tidak terlibat dengan keseharian kita. Tidak ada yang baru, tidak kreatif. Nah ini yang disebut kelelahan budaya. Berarti budaya kita capek, tidak ada yang baru lagi. Mungkin selama ini ada sedikit-sedikit percikan tapi tidak ada yang peduli. Baik, ini kalau dibiarkan bisa mati budayanya. Yang kedua, terlalu banyak birokrasi dan standarisasi. Akibatnya apa? Individualitas dan kreativitas lenyap. Apa-apa diatur, apa-apa distandarkan. Orang kalau mau melakukan apa saja terus tanya, ini aturannya bagaimana? Ini rumusnya bagaimana? Dia sendiri tidak berani berpikir sendiri secara kreatif. Dan memang yang punya kekuasaan terus memproduksi aturan, memproduksi standar-standar. Ini bagian dari kelelahan budaya. Orang jadi tidak kreatif lagi. Itu kayak mahasiswa kalau disuruh bikin makalah terus, padahal oleh dosennya bebas sih kamu bikin makalah kayak gimana, terus kamu tanya halamannya berapa Pak? Terus spasinya berapa Pak? Wong sudah tidak diatur, kamu minta diatur. Itu kan kayak orang malas mikir. Mikir itu kan budaya. Jangan-jangan kamu kelelahan. Jadi daripada saya mikir sendiri, mending dipikirkan dosennya. Nah, kadang-kadang kan begitu. Saya kadang kajian itu panitianya tanya, Pak Faiz nanti temanya apa ya? Loh kok kamu yang tanya saya? Kamu yang butuh untuk diberi materi apa? Kita ikut Pak Faiz saja. Lah itu piye? Mikir tema saja tidak siap. Jadi kreativitas jadi hilang. Jadi kalau budaya dengan kreativitas yang kelelahan seperti ini sudah lama-lama kita akan susut dan mati. Kemudian yang ketiga, kalau istilahnya Spengler apa? Kemerosotan pemikiran simbolik. Jadi orang sudah tidak canggih lagi cara berpikirnya. Kemampuan berpikir simbolik itu kan berpikir yang lebih dalam antara yang dibaca dengan makna. Memahami ada makna yang lebih dalam daripada yang sekedar kelihatan. Ini kan berpikir simbolik. Tapi kita sulit. Sekarang orang tidak peka lagi dengan kode, dengan simbol. Orang maunya dijelaskan apa adanya terang-terangan. Harus bilang terang-terangan I love you baru sadar bahwa di kode-kode, di kedip-kedip, diapeli tiap hari masih nggak nyanda.
Ini kemampuan berpikir simbolik namanya. Dan ya itu, kalau sudah kehilangan kemampuan ini ya agak berat itu pelajarannya. Padahal orang dewasa, orang pinter, kalau dalam bahasa Arab kan alim wal alim kafa bil isyarah. Orang pinter sama orang pinter itu cukup isyarat ngerti sudah. Tapi tidak ada kemampuan ini. Itu berarti budayanya sudah kelelahan. Kemudian fatalistik. Fatalistik itu sudah pasrah saja. Udahlah, biarkan hancur ya hancur saja sudah. Mungkin waktunya. Selesai sudah ya. Kalau kalian mengalami ini semua, itulah kelelahan budaya. Siap-siap kalian akan dijajah oleh budaya yang lain. Jadi tidak sekedar budayamu mati. Karena kalian tidak kreatif, maka yang bisa kalian lakukan adalah mengkonsumsi kebudayaan yang lain. Jadi tidak sekedar mati budayamu, tapi kamu dijajah. Jangan-jangan kita hari ini dijajah dan kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita sendiri tidak kreatif dalam konteks budaya kita sendiri. Baik, jadi itu ya siklus sejarah dalam pandangan Spengler. Nah, Barat sedang mengalami ini, kata Spengler. Saya tidak tahu kalau yang kita ya. Jangan-jangan teman-teman, oh Barat baru mengalami Pak, kita sudah lama mengalami ini. Jangan-jangan begitu. Tapi ayolah kita pahami siklus itu, kita posisikan diri kita ada di titik yang mana dan kita siapkan diri kita. Karena pasti kita alami. Ya mungkin eranya teman-teman hari ini, era ini saya tidak tahu ada di titik mana, mungkin di titik civilization atau mungkin later culture, saya tidak tahu, tapi insya Allah hari ini peradaban paling tidak later culture, tapi akan masuk ke civilization dan pada akhirnya akan susut, sakit, dan mati. Nah, ini jadi perhatian kita semua ya. Cara kita memperpanjang fase kematangan, menyikapi era civilization biar tidak keliru. Baik, kita segarkan, masih ada waktu 30 menit dengan beliau punya banyak quotes yang menarik. Kita tutup dengan beberapa wawasan yang menurut saya penting dari beliau dalam bentuk quotes ya, dari buku The Decline of the West. Yang pertama, kata beliau begini, peace is a desire, war is a fact, and history has never paid heed to human desire and ideals. Kata beliau, perdamaian itu keinginan kita, sementara perang adalah fakta. Dan sejarah tidak pernah peduli dengan keinginan-keinginan dan ideal kita. Semua manusia kalau ditanya ingin perang enggak? Jawabannya mesti enggak. Tapi faktanya sepanjang sejarah hidupnya manusia selalu ada perang. Itulah jarak antara keinginan dan fakta. Ternyata sejarah itu lebih memihak fakta daripada keinginan kita. Nah, ini sindiran sebenarnya menurut saya ya dari Spengler. Bahwa kita tidak pernah sungguh-sungguh mewujudkan keinginan kita untuk jadi fakta. Semua orang kalau ditanya suka konflik enggak? Jawabannya pasti tidak.
Tapi gaya hidup kita selama ini mengarah pada konflik. Lahirlah konflik demi konflik. Nah, ini jadi perhatian kita ya. Coba perhatikan ideal yang ada di kepala teman-teman, mana yang kemudian benar-benar wujud jadi fakta. Coba perhatikan, yang baik apa, di antara yang baik berapa yang sudah saya jalankan. Sekali-sekali coba teman-teman ngitung itu. Karena kalau situasinya seperti ini, ya ini sebenarnya percepatan saja menuju kehancuran kita. Antara yang diidealkan dengan yang dijalankan. Baik skala kecil maupun skala besar, maupun skala global. Yang kedua, sebelumnya, ini dalam budaya-budaya lama, no one was allowed to think freely. Tidak ada orang yang diperbolehkan bebas berpikir. Now it is permitted, but no one is capable of it anymore. Dulu orang dilarang berpikir bebas. Sekarang diizinkan, tapi tidak ada yang bisa berpikir. Ini juga sindiran buat kita. Kita minta kebebasan berpikir. Kita minta kebebasan berekspresi. Pertanyaan selanjutnya, apa memang kita sudah bisa berpikir? Apa kita bisa berekspresi dengan baik? Kalau kita tidak bisa berpikir dengan baik, kalau kita tidak bisa berekspresi dengan baik, apa gunanya kita menuntut kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi? Mending kita belajar dulu sampai bisa. Wong kita tidak bisa naik mobil kok kita minta izin diperbolehkan nyetir mobil. Hasilnya bahaya mesti untuk yang lain, untuk banyak orang. Nah, kalimat selanjutnya juga now people want to think only what they are supposed to think, and this they consider freedom. Saat ini orang-orang hanya ingin berpikir apa yang ingin mereka pikirkan. Dan itulah yang mereka sebut kemerdekaan berpikir. Ini kalau pakai bahasa sederhana, orang-orang itu minta berpikir dan sekarang mereka berpikir ngawur sakarepe dhewe. Kenapa? Karena memang belum punya kapasitas, belum punya kemampuan untuk berpikir yang benar. Ini loh yang sering menghancurkan kita. Kita minta sesuatu yang tidak benar-benar kita sadari bahwa sesuatu itu sudah mampu kita lakukan, sudah bisa kita miliki. Ini bagian yang bisa menghancurkan kehidupan manusia. Itu sama kayak orang minta bebas, begitu dibebaskan beneran, yang dia lakukan apa? Minta petunjuk. Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang disuruh bebas ya malah minta petunjuk. Jadinya ndak bebas. Lanjut. Kan itu kayak orang, Pak, gimana ya Pak cara saya bebas? Loh itu kalau saya ngajari kamu caramu bebas, berarti kamu terikat oleh cara yang saya ajarkan. Kalau kamu terikat oleh cara yang saya ajarkan, namanya kamu ndak bebas. Nah, itu agak tautologis ya, itu ilmu yang bulat itu. Lah terus gimana Pak? Masa saya ndak belajar caranya bebas? Ayo pikirin dewe. Itu kayak orang bilang, pokoknya semua yang malam hari ini hadir itu pembohong.
Loh, berarti Bapak juga kan, Bapak hadir. Iya ya, berarti saya pembohong juga. Kalau saya pembohong, berarti yang saya katakan kan bohong. Kalau yang saya katakan bohong, tadi kan saya bilang, semua yang di ruangan ini pembohong. Berarti kan itu bohong. Berarti sebaliknya. Semua yang di ruangan ini jujur berarti. Loh, berarti saya juga jujur. Lah kalau saya jujur, berarti yang saya ucapkan tadi benar. Semua yang di ruangan ini pembohong. Bulet itu, benerin yang itu ya empuh. Itu kalau di filsafat namanya tautologi. Jadi tautologi itu bulet. Jadi kayak kamu mendefinisikan sapi adalah lembu, itu tautologi. Baik, kita lanjutkan. Masih ada quote. Ini menarik. Kritiknya pada demokrasi, kekuasaan, dan uang. Kata beliau begini, pada awalnya manusia itu kaya karena punya kuasa. Saat ini orang punya kuasa karena punya kekayaan, punya uang. Kemudian selanjutnya, intelek, akal atau pikiran itu unggul hanya ketika menghasilkan uang. Demokrasi juga tuntas, juga komplit ketika ada uang di balik kekuatan politik. Ini sindiran kita, sindiran pada kita. Kalau dulu dengan modal uang dapat kekuasaan. Terus selanjutnya dengan kekuasaan untuk cari uang. Bahkan uang itu bisa jadi modal untuk intelektualitas. Jadi intellect reaches the throne only when money put it there. Orang bisa pinter karena uang. Kalau tidak ada uang, kamu sulit pinter. Kalau HP-mu yang tipe 3310 zaman dulu, kamu tetap kalah pinter dengan yang pegang smartphone. Kalau kamu tidak kuat beli buku, kamu kalah dengan yang kuat beli buku. Nah ini intellect reaches the throne only when money put here. Jadi demokrasi juga begitu. Demokrasi itu tuntasnya dia ketika ada uang yang dengan uang itu terus bisa meraih kekuatan politik. Jadi ternyata hari ini peradaban manusia itu buletnya di duit, di uang. Untuk pinter jalannya uang, dan uang juga bisa jadi jalan untuk pinter. Untuk punya kekuasaan jalannya uang, dan kekuasaan bisa dipakai untuk mendapatkan uang. Demokrasi juga begitu. Baik, ini faktor-faktor yang menghancurkan peradaban. Ini analisisnya Spenger selanjutnya apa? Through money, democracy become its own destroyer. After money has destroyed intellect. Yang pertama dihancurkan adalah uang. Adalah intelek. Yang selanjutnya dihancurkan adalah demokrasi. Yang menghancurkan apa? Uang. Meskipun dua-duanya semula diperoleh dengan uang. Ini pinter-pintermu ya memposisikan uang. Kapan-kapan kita bahas philosophy of money. Sejauh mana sih makna uang, caramu positioning uang dalam hidup ini.
Kadang-kadang kita sering salah, sering tidak pas. Uang yang harusnya jadi alat seringkali justru terbalik. Kitalah yang diperalat oleh uang. Harusnya kita menikmati uang, kadang-kadang uang yang kita beri banyak kenikmatan. Dengan tanda petik ya, kadang kita simpan, kita eman-eman, kita biarkan diri kita sengsara, tidak apa-apa, yang penting uang kita ngumpul. Nah itu cara memahami dan memposisikan uang. Oke, ini juga menarik. Today, a Democrat of the old school would demand not freedom for the press, but freedom from the press. Hari ini orang-orang demokratik, orang-orang yang pendukung demokrasi lama mungkin akan menuntut kebebasan dari pers, bukan lagi kebebasan untuk pers. Maksudnya apa? Dulu waktu era awal-awal demokrasi itu kan orang menuntut bebas berekspresi, bebas ngomong, bebas nulis melalui pres. Tapi sekarang presnya sudah tidak karu-karuan. Sudah penuh kepentingan, penuh hoax, berita bohong, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin orang sekarang doanya bukan bebas berekspresi, tapi semoga saya bebas dari ekspresi. Bebas dari pres, dari berita bohongnya orang, dari fitnah ini, fitnah itu melalui pres. Situasinya sekarang terbalik. Inilah yang disebut era deklinasi tadi. Era mulai susut. Dulu orang bercita-cita bisa bebas bicara. Sekarang orang banyak yang berdoa semoga terlindung dari kebebasan orang bicara. Karena sekarang orang bicara sudah tidak kontrol lagi. Nah, itulah PR kita hari ini. Ya ini quote-quote ini tadi semuanya sebenarnya sindiran dari Spengler untuk kita. Karena kita sering tidak konsisten dengan ideal-ideal kebaikan yang kita yakini sendiri. Jadi kita lebih memilih, kalau pakai bahasanya Seligman kemarin, hidup enak daripada hidup baik. Pada akhirnya keinginan kita untuk hidup enak justru meruntuhkan civilization. Yang buahnya justru tidak enak dalam jangka panjang. Padahal kalau kita milih hidup baik, kita mungkin capek sebentar, pahit sebentar, bahkan sesungguhnya kebaikan itu menggembirakan, menyenangkan, dan pada akhirnya kita akan panen kesenangan yang jauh lebih panjang. Baik, saya kira itu dulu ya teman-teman. Untuk materi malam hari ini, paling tidak kita belajar tentang siklus sejarah, bagaimana hari ini terjadi deklinasi dalam sejarah yang membuat kita harus waspada. Jangan sampai kita ditelan oleh arus negatif zaman yang meruntuhkan peradaban kita.